Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sobat-sobatku semua, sobat online dimanapun berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita masing-masing. Jumpa lagi dengan saya Adi Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pelajaran perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan pertanyaan dari subscriber saya, yaitu menanyakan, Pak, bagaimana perbedaan tugas reception ya di siang hari dan di malam hari. Karena mengingat hotel itu bukanya 24 jam dan karyawannya yang di operasional itu juga 24 jam. Nah, bedanya apa? Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Pertanyaan yang luar biasa ini, makanya saya berusaha untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Nah, memang reception hotel itu dibagi menjadi dua, meskipun shiftnya itu tiga ya. Reception hotel dimulai dari shift pertama itu jam 7 sampai jam 3 sore. Lantas jam 3 sore disambung lagi sampai jam 11 malam. Lantas disambung lagi petugas yang ketiga atau shift ketiga itu dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Jadi ketemu rotasinya 24 jam. Jadi, tapi di pelajaran atau sebenarnya itu tidak ada reception pagi, reception sore, dan reception malam. Hanya reception hotel dibagi menjadi dua, yaitu reception siang dan reception malam, gitu ya. Jadi artinya day reception dan night reception itu. Nah, terus bagaimana bedanya? Ya, karena ini kan tugasnya di malam hari dan di siang hari. Nah, oke. Nah, perbedaannya adalah ya, tugas utama reception itu kan menerima tamu, ya. Menerima tamu, melayani tamu yang check in, yang nginep, yang check out itu dilayani oleh petugas reception. Tiga tahapan itu dilayani oleh petugas reception. Nah, tetapi untuk reception malam itu sedikit berbeda, ya. Reception malam itu tugasnya sama seperti tadi juga, menerima tamu check-in, mau check-out juga diterima. Namun petugas malam reception hotel itu ditambah tugasnya untuk membuat recapitulation atau rangkuman hasil penjualan kamar selama 24 jam itu, gitu ya. Jadi petugas reception malam itu merangkum atau merekap hasil penjualan selama 24 jam. Lantas itu dijadikan bahan untuk laporan selanjutnya. Nah, hasil rekapitulasi yang dibuat oleh reception tadi itu sebagai bahan laporan kepada manajemen dan kepada ownernya. Nah, terus laporannya apa saja? Nah, laporan yang dibuat atau rekapitulasi yang dibuat oleh petugas reception malam itu mulai dari, ya pokoknya mulai dari tamu semua, artinya tamu yang walk in atau yang datang langsung itu ada berapa, yang reservasi ada berapa, yang no show ada berapa, bahkan kamar-kamar yang terjual itu berapa, kamar yang OO atau kamar yang renovasi mendapatkan harus direnovasi itu berapa. Lantas juga membuat forecast ya, perkiraan tingkat hunian kamar untuk kedepannya. Ya itu. Jadi resepsi malam ini misalkan, terus untuk besok itu sudah diprediksikan berapa
tingkat hunian kamar untuk besoknya sampai 1 minggu ya. 1 minggu namanya ada weekly forecast. Nah, itu tambahan tugas reception yang malam. Tidak hanya yang tersedia, sampai income atau pendapatan penjualan hotel itu dilaporkan juga. Nah, itu bedanya atau tambahan tugas reception malam dengan reception siang. Lanjut lagi, jadi tidak hanya sampai weekly forecast, bahkan ada juga income, itu semua itu sampai month to date. Nah, month to date, year to date artinya income 1 bulan itu diakumulasikan terus. Jadi sampai mendapatkan income month to date itu ya hasil akumulasi income dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Jadi gampang. Jadi kalau reception malam sudah membuat rekapitulasi itu, jadi manajemen tinggal melihat, artinya untuk memforecast atau membuat kebijakan bagaimana tingkat hunian kamar selanjutnya, terus bagaimana budget untuk tahun depannya dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan antara petugas reception siang dengan petugas reception malam. Memang cukup memakan waktu untuk tambahan ini, karena ini adalah sebagai atas dasar laporan ke manajemen ya, untuk manajemen menindaklanjut membuat kebijakan-kebijakan yang baru. Sampai juga zero to date ya, month to date untuk akumulasi 1 bulan. Maksudnya 1 bulan itu ya diakumulasikan semua laporan aktivitas sehari-hari itu diakumulasikan ya. Misalkan walk-in itu tamu yang datang langsung ke hotel, tidak membuat reservasi. Nah, diakumulasikan juga dari tanggal 1 hingga tanggal 30 itu ada berapa, sedetail itu. Makanya rekapitulasi itu dibuat sejelas mungkin, adalah merupakan laporan daripada reception malam ya. Dan kemudian itu juga ada 2, yaitu duty manager yang malam itu juga membuat juga hasil income tersebut. Nah, seperti itu kira-kira perbedaan reception siang dan reception malam, karena pada dasarnya reception sore, shift sore itu juga tidak ada, adanya hanya day reception dan night reception. Lantas takutnya ada yang pertanyaan, bagaimana reception yang perempuan, Pak? Apakah itu juga harus masuk 24 jam gitu ya? Oke. Nah, secara umum untuk petugas reception yang wanita itu hanya sampai shift kedua. Ya, secara umum petugas reception itu hanya sampai shift kedua. Hotel harus bertanggung jawab. Makanya kalau malam yang pulang kemalaman itu, hotel itu sering mengantar staf-stafnya, khusus wanita itu diantar sampai rumah, karena proteksi bahwa bentuk pertanggungjawaban hotel terhadap karyawan wanitanya. Kira ini adalah penjelasan mengenai perbedaan antara reception siang dan reception malam ya. Saya ulang bahwa itu reception malam dan reception siang. Sementara secara operasional hotel itu terbagi menjadi 3 shift
yaitu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Tetapi secara pandangan umum tidak ada shift sore, tapi adanya shift siang dan shift malam. Semoga penjelasan saya bisa memenuhi atau jawab pertanyaan daripada salah satu subscriber saya atau viewer saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.